ibu kan sudah ketemu sama bengkel hati kan gitu. Saran dari Nggih. saya sebaiknya ibu mandiri gitu. Saran dari saya dari bengkel hati, ibu mandiri, ibu bagaimana konsentrasi nanti bisa bahagia sama anak gitu. Kalau masalah jodoh ya sholat istikharah sama Allah. Kalau ada jodoh yang baik ya silahkan dikirimkan. Kalau jodohnya kira nanti malah bikin masalah semakin ruwet ya mending dijauhkan itu. Sholat istikharah ya Mbak Nggih. ya. Nanti habis ini Nggih. sholat istikharah, mohon petunjuk Allah kan. Gitu. Jadi kalau kalau ada laki-laki yang ingin mendekat ke Mbak dan nggak jadi, itu bisa jadi Allah sayang sama Mbak kan gitu. Bisa jadi Allah tidak mau kalau Mbak itu gandeng dengan laki-laki dan nanti akhirnya akan hancur, malah lebih hancur gitu loh. Jadi kita harus berprasangka baik sama Allah gitu loh Mbak. Bisa Nggih. dipahami nggak? Kita harus husnuzon sama Allah. Jadi Nggih. bukan masalah apa-apa ya. Kalau itu jalan terbaik untuk jenengan kan gitu. Belum mendapatkan jodoh harus sama anak-anak kan itu bisa jadi malah lebih baik, itu pilihan Allah kan gitu. Yang penting jenengan berusaha mandiri, bagaimana sukses membimbing anak-anak, konsentrasi bagaimana bisa bahagia dengan anak-anak kan gitu. Jadi Nggih. saran dari saya, konsentrasi ke diri sendiri, bagaimana bisa mandiri, bagaimana bisa sukses, bagaimana bisa membesarkan anak dengan kasih sayang full, bisa bahagia dengan anak-anak seperti itu. Dan nanti ke belakang bisa lancar rezekinya gitu loh Mbak. Maksud saya gitu. Nggih. Tapi saya sulit sekali ya Pak Ustadz untuk menghilangkan rasanya itu, untuk menghilangkan sesuatu yang sudah Allah kasih gitu loh. Gimana? Sulit sekali untuk menghilangkan, misalnya kalau saya sudah dekat sama seseorang, itu rasanya sulit sekali untuk menghilangkan rasa itu gitu Pak Ustadz. Oh gitu. Itu ya gini Mbak. Maka dari itu kalau kita konsentrasinya ke lain, itu nanti bisa hilang kan gitu. Kalau itu rasa itu, kalau itu nggak baik untuk kita, kenapa kita pertahankan rasa itu kan gitu. Masalahnya rasa itu Iya. ya. Ini pengalaman dari banyak-banyak saudara kita. Rasa itu bisa jadi itu bukan dari Tuhan. Bisa jadi itu dari setan. Itu namanya hawa nafsu, Mbak. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi itu hawa nafsu kan itu, yang hanya menggoda ketenangan hidup kan itu. Coba kita lawan itu kan. Yang penting tadi loh, sholat istikharah, kalau itu baik untuk kita biar didekatkan Allah gitu loh. Tapi kalau nggak baik ya biar Iya. dijauhkan kan gitu. Itu Iya. lebih. Makanya setiap kali doa saya, setiap kali habis sholat itu kan selalu meminta, ya Allah kalau memang ini adalah yang terbaik, monggo, saya bilang gitu. Tapi kalau yang memang ini bukan jodoh saya, tolong singkirkan ini rasa Gini, hanya itu yang saya minta. iya, gini Mbak. Rasa itu, tolong dipahami ini ya. Rasa itu bisa jadi bukan karena Allah yang memberikan, tapi setan yang memberikan. Itu namanya hawa nafsu. Dan itu harus kita sendiri yang bisa melawan kan itu. Jangan semuanya dibebankan kepada Allah kan gitu. Paham nggak maksud saya? Jadi bisa jadi itu hawa nafsu dan kita sendiri yang harus Iya. menghilangkan. Itu caranya dengan belajar seperti ini. Karena itu bisa jadi itu hawa nafsu kan gitu. Bukan dari Allah kan gitu. Bisa jadi itu hawa nafsu kan gitu. Jadi kita berusaha belajar seperti ini. Coba fokus ke diri sendiri.
bagaimana sukses, bagaimana kita berhasil kan gitu. Bagaimana nanti anak-anak bisa bahagia, bagaimana kita bisa bahagia membesarkan anak kan gitu. Kita menjadi wanita karir, kita bisa berusaha kan gitu. Jenengan bisa konsentrasi, fokus ke pekerjaan kan gitu. Itu nanti bisa hilang kok, Mbak. Iya. Cari kesibukan yang gimana gitu loh. Yang benar-benar sibuk itu nanti masalah asmara itu sudah terkikis, bisa hilang kan gitu. Iya, makanya kan di sini saya juga bekerja di rumah ya Pak Ustadz. Saya juga ada jahitan juga sih di rumah. Cuman kadang itu terlintas rasa itu, kalau jadi ingat itu rasanya itu penyesalan. Kenapa ya Allah? Seperti itu. Nah itu harus segera diobati kan, harus segera dihilangkan kan gitu Bu. Harus segera kalau itu nanti datangnya dari setan sampai ibu besok tua gitu terus apa enggak sayang kan gitu. Kan sayang sama kehidupan ibu, sayang dengan kehidupan anak-anak kan gitu. Jadi sayang. Jadi alangkah baiknya itu kita lawan. Yang penting kan kita sudah doa minta sama Allah toh. Kalau kita doa minta sama Allah, kalau itu baik didekatkan ya nanti kalau baik ya didekatkan sama Allah, jadikan untuk kita kan gitu. Ya coba ibu gini. Sekarang kan sudah kenal dengan Bengkel Hati, sudah follow akun ini. Nanti ikut doa bersama kan seperti itu. Coba ibu ambil air putih 1 gelas, bacakan Al-Fatihah, ditiupkan, diminum. Biar nanti kalau ada energi negatif biar terurai, biar hilang. Yakin sama Allah, minta sama Allah gitu. Halo. Iya. Halo. Iya. Ya, bisa dipahami nggak? Halo Ibu. Iya. Ibu ini nampaknya berat sekali ya dengan itu ya. Mau melepaskan itu tuh berat sekali Ibu ini. Halo. Halo Ibu. Ibu. Masih nyimak nggak? Iya ya Pak. Masih. Halo, iya. Kehidupan ini ya Ibu ya. Kehidupan ini kalau bisa tuh kita bahagia gitu loh. Banyak orang yang bisa bahagia tanpa cinta itu banyak kan gitu. Banyak yang orang bahagia tanpa cinta itu banyak. Banyak yang orang hancur karena cinta juga banyak. Banyak yang energinya negatif mengakhiri hidupnya karena cinta juga banyak kan gitu. Jadi cinta itu jangan dipandang dari bener-bener 100% dari Allah, enggak. Cinta itu bisa jadi godaan setan, itu namanya hawa nafsu kan bisa jadi seperti itu Ibu. Jadi segera saja dipahami bahwa cinta itu bisa menghancurkan kita kan gitu. Kalau itu bisa dipahami enggak? Iya. Iya. Gimana Ibu? Masih berat? Iya Pak Ustadz. Kadang itu terasa berat sekali Pak Ustadz. Nah ini masih berat dengan masih benar-benar mengharapkan itu kan gitu. Itu gini loh. Hidup ini kita coba berpikir jernih lah. Kita berpikir jernih kan gitu. Hidup itu kadang seperti itu. Cinta itu kadang bisa membunuh hidup kita loh. Mematikan hidup kita loh. Karena cinta yang seperti itu bisa menghadirkan energi negatif di kita.
kita gampang sakit, nanti keluarga juga yang rugi kan itu, anak-anak yang rugi. Iya. Coba pikir dengan jernih. Jangan mementingkan diri sendiri gitu loh. Anak-anak juga membutuhkan ibu supaya ibu sehat kan gitu. Anak-anak masih membutuhkan ibu. Ibu harus berpikir, Iya Pak Ustadz. nggak egois itu loh, mikir anak juga. Bagaimana ibu sehat, bagaimana seperti itu ibu. Coba dipikir-pikir lagi kan gitu. Masalahnya banyak. Ya, jatuh tuh karena cinta tuh banyak sekali kan. Tantangan gitu loh Pak Ustadz. Gimana? Iya. Bisa dipahami nggak? Ya, segera ambil air putih, bacakan Al-Fatihah, diminum ibu. Mohon petunjuk sama Allah, mohon perlindungan Allah. Berani nggak seperti itu? Tadi hanya mau minta kalau ini nggak baik, suruh menghilangkan Allah kan itu, rasa ini kan itu. Ya kalau seperti itu segera ambil air putih, bacakan Al-Fatihah, diminum, mohon petunjuk Allah. Kalau itu energi negatif biar hilang semua energi negatifnya kan gitu. Kalau nggak bisa apa-apa, saya berusaha sekeras apapun, kalau ibu juga nggak mau menerima kan juga sama saja bohong kan gitu. Iya. Ibu kayaknya masih berat banget ini. Iya Pak Ustadz. Dalam. Halo. Ya. Halo. Ya itu tolong bener-bener Iya Pak Ustadz. dipikir bener. Cinta itu bisa jadi bukan dari Allah gitu. Kesalahannya itu kadang di situ. Kesalahannya itu kita kadang itu cinta datangnya dari Allah, yang memberi rasa ini Allah, kadang gitu. Makanya berat untuk menghilangkan gitu. Padahal bisa jadi itu hawa nafsu, itu datang dari setan kan gitu. Iya. Yang akan menghancurkan hidup kita kan gitu. Iya. Yang akan menghancurkan hidup kita gitu. Bisa jadi seperti itu. Gimana lah ibu, mau bahagia atau mau hancur gitu? Pilihannya kan gitu. Iya Pak Ustadz. Pengennya bahagia sih Pak Ustadz. Nah, kalau pengen bahagia ya lakukan itu. Ambil air putih, bacakan Al-Fatihah, minum. Mohon kepada Allah, ya Allah, kalau ini dari setan, kalau ini energi negatif, segera hilangkan ya Allah. Seperti itu, mudah loh. Dengan keyakinan. Iya. Insya Allah bahagia itu